Oke, sebentar lagi kita mulai. Silakan mungkin MC. Septi. Oh ya, Septi jadi. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya kita semua dapat hadir pada kegiatan virtual pembekalan praktik kerja nyata BIT5 Politeknik Pariwisata Palembang pada Jumat 4 September 2020. Telah hadir bersama kita Bapak Nyoman Widiana, SOS MSI, selaku Director of Human Resources at Kapela Ubud Bali. Selamat bergabung Bapak. Yang terhormat, Direktur Politeknik Pariwisata Palembang, Bapak Dr. Zulkifli Harahap, MM.Par, CHE. Yang kami hormati, Ibu Indawati, MPD, Kepala Unit Praktik Kerja Nyata dan Bursa Kerja, dan juga selaku moderator kita pada hari ini. Yang kami hormati, Panitia Dosen, serta mahasiswa-mahasiswi semester 4 jurusan Hospitality dan semester 5 jurusan Pengelola Konferensi dan Acara yang berbahagia. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin sekalian, selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Revi Septian. Kepadanya waktu dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, agar untuk menundukkan kepala dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam, dan untuk yang lainnya diharapkan dapat menyesuaikan. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Pada hari ini kami berkumpul dalam kegiatan pembekalan praktek kerja nyata batch kelima pada periode Juli tahun 2020 sampai Januari tahun 2021. Ya Rabbana, karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan ya Allah. Ya Allah, ya Mujib, Engkaulah yang maha mengabulkan doa kami. Perkenankanlah doa dan permohonan kami ini ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya sambutan Direktur Politeknik Pariwisata Palembang sekaligus membuka acara. Kepada yang terhormat Dr. Zulkifli Harahap MM.Par CHE, waktunya kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia maju. Syukur alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan pada kegiatan pelepasan atau pemberian materi dalam rangka persiapan praktik kerja nyata batch kelima Poltek Palembang periode Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021. Pertama, saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Widiana selaku narasumber. Pak Widiana, selamat bertemu di dunia maya sebelum kita bertemu nanti di Bali. Terima kasih Bapak sudah bisa dan mau meluangkan waktunya dan berbagi kepada adik-adik kita yang akan melaksanakan PKN di tahun 2020 ini. Semoga apa yang Bapak berikan kepada kami menjadi nilai ibadah buat Bapak sekalian. Kemudian Ibu Indah sebagai koordinator CDIC, terima kasih sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Mohon maaf saya tidak bisa gabung, saya sedang tugas di Bandung. Dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Di masa pandemi seperti sekarang ini, di masa sulit seperti sekarang ini, kita tidak boleh menyerah. Ya,
Artinya berbagai daya dan upaya yang dilakukan oleh pihak kampus bagaimana untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas Anda sebagai mahasiswa Poltek Palembang tentunya menjadi prioritas kami saat ini dan saat yang akan datang. Tentunya kegiatan ini adalah menjadi parameter di mana proses kristalisasi selama Anda belajar 3 semester di program studi, Anda akan ditampung, Anda akan digembleng, Anda akan dibina di laboratorium live. Tentunya hotel-hotel tempat PKN, hotel-hotel tempat magang adalah laboratorium live kita yang ada di luar. Untuk itu, terima kasih sekali lagi kepada Pak Widiana selaku HR Director dari Akapela Ubud yang sudah mau berbagi pada siang hari ini. Terima kasih, kami ucapkan selamat melakukan praktik kerja nyata, selamat berkarya, dan tentunya harapan saya adalah jangan ada yang memalukan alma mater Anda. Ya. Tolong dijaga attitude, tingkatkan skill dan kompetensi Anda di industri. Tentunya ini menjadi kebanggaan buat Anda dan keluarga dan tentunya alma mater Anda, tentunya Poltek Palembang. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur atas sambutan yang telah diberikan. Baik, selanjutnya kita memasuki pemaparan materi pembekalan praktik kerja nyata yang akan disampaikan oleh Bapak Nyoman Widiana SOS MSI selaku Director of Human Resources at Kapela Ubud Bali. Dan kami juga mengundang Ibu Indawati, MPD selaku moderator untuk mengambil alih kegiatan diskusi pada hari ini. Kepada Ibu Indah, waktunya kami persilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Terima kasih setelah bergabung bersama kita, Bapak Nyoman Widiana SOS MSI. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak atas kesediaannya untuk sharing dan bergabung bersama Palembang dalam kegiatan pembekalan praktik kerja nyata batch 5 periode Juli 2020 Januari 2021. Mungkin sebelum kita mulai, saya akan informasikan sedikit mungkin mengenai prodi apa saja yang ada di Poltek Palembang, Bapak. Jadi untuk mahasiswa yang akan menjalankan praktek kerja nyata batch 5 itu ada 4 prodi. 3 prodi hospitality yaitu room division atau divisi kamar, food and beverage service, tata hidang, satu lagi culinary art, seni kuliner, dan kita punya satu program studi diploma 4 yaitu event and convention management atau yang kita bisa biasanya bilang itu pengelolaan konvensi dan acara. Nah, untuk batch ini sebenarnya biasanya kita kirimkan mahasiswa kita untuk PKN baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi karena situasi pandemi, Bapak, jadi kita PKN fokus di Palembang saat ini. Sekilas mungkin juga tentang Pak Nyoman yang akan menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Beliau adalah Director of Human Resources Kapela Ubud Bali yang merupakan profesional, mungkin saya bisa bilang karena sudah dari tahun 1985 berkarir di dunia perhotelan ya Bapak. Mungkin saya aja belum lahir, Bapak udah kerja di hotel dan kalau dilihat track recordnya sudah pernah kerja di Westin, di Le Méridien, di Regis dan Sheraton. Saya yakin, kami yakin Bapak bisa kasih pengalaman-pengalaman dan sharing dan juga kasih pembekalan tentang kira-kira gimana dunia hotel sebenarnya dan bagaimana mereka menghadapi PKN nanti
dan juga supaya mereka tadi kata yang Pak Direktur bilang tetap jaga bisa mencari ilmu yang banyak sekaligus menjaga attitude itu gimana, jangan sampai kayak misalnya nanti dipulangin dari hotel dan lain-lainnya Bapak. Mungkin itu aja sekilas. Saya langsung saja mungkin memberikan kesempatan kepada Bapak Nyoman Gede Widiana untuk menyampaikan materinya. Silakan Bapak. Terima kasih. Selamat sore, selamat siang dan selamat sore teman-teman semua. Saya panggil teman-teman biar saya merasa muda. Ya. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Zulkifli yang memberikan saya kesempatan untuk sharing apa yang saya ketahui sedikit. Demikian juga Bu Indah dan yang lainnya. Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Sebelum saya menyampaikan materi, saya share screen. Bisa saya share screen dari sini ya. Oke, saya pin ininya saya biar. Oke, jadi saya senang sekali bisa berbagi dengan adik-adik karena saya juga dulunya adalah tamatan ya kalau sekarang namanya Poltekpar yang di Bali, sebelum Poltekpar namanya STP, sebelum STP namanya BPLP. Jadi saya angkatannya BPLP. Saya tamatan BPLP tahun 85. Saya masuk 83, tamat 85. Waktu itu hanya ada diploma 2 paling tinggi. Background saya adalah di tata hidangan. Nah, sebelum saya perkenalan lebih lanjut, mungkin saya sampaikan apa yang kita bahas hari ini. Pertama ya perkenalan sedikit mengenai saya, kemudian pengenalan mengenai Capella Hotel Group. Apa sih Capella Hotel Group? Kalau tadi Bu Indah sempat bilang mengenai Le Méridien, Westin, Sheraton, St. Regis, itu adalah dulunya namanya Starwood, kemudian Starwood diambil alih oleh Marriott. Nah itu adalah hotel group. Nah sekarang saya bergabung dengan Capella Hotel Group. Nah kemudian mengenai Capella Ubud sendiri. Jadi apa sih Capella Ubud sendiri? Mungkin adik-adik dengar bahwa Capella Ubud merupakan the best hotel in the world. So kenapa sih Capella Ubud menjadi the best hotel in the world? Apa sih bagaimana sih mungkin bayangan hotel itu adalah building. Capella itu sedikit berbeda. Nanti saya akan share. Mungkin ada beberapa video supaya lebih live, supaya lebih melihat bagaimana sih model Capella Ubud itu. Kemudian saya juga sedikit menyinggung mengenai hotel tren ke depan seperti apa. Sekarang ini seperti apa, ke depannya bagaimana. Ya memang cukup berat dengan ada pandemi karena orang liburan tentunya pasti akan melihat atau mencari tempat yang aman. Tapi dalam situasi ini bagaimana? Namun kita jangan patah semangat, jangan langsung menganggap bahwa dunia pariwisata itu gelap gulita. Memang agak sedikit abu-abu, tapi yakinlah bahwa ke depan akan menjadi baik. Kemudian saya menyinggung mengenai BBI, Behavior Based Interview. Beberapa hotel yang pernah saya kerja maupun teman-teman saya, kalau anak training nggak ada interviewnya atau interviewnya asal-asalan. Kalau di Capella, kita anak interview juga harus menggunakan behavior based interview. Jadi apa itu behavior based interview? Interview menggunakan behavior atau tingkah laku. Nanti akan saya bahas lebih dalam sedikit dalam sesi itu. Kemudian juga, nah tadi dibilang apa yang perlu dipersiapkan pada saat TKN atau OJT on the job training. Nah tentu saya akan tunjukkan evaluasinya. Apa sih kami hotel biasanya mengevaluasi atau industri mengevaluasi kinerja dari adik-adik. Nah dari sana akan bisa ditarik garis apa yang perlu disiapkan. Nah apa yang perlu disiapkan biar nggak dipulangkan. Nah kalau sampai dipulangkan itu biasanya sudah agak berat ya, karena
kami punya prinsip biasanya kalau orang itu kurang bagus kita bina, masih kurang bagus kita bina, kalau masih juga kurang bagus ya terpaksa kita binasakan, atau bahasanya kita teman-teman di hotel kita kembalikan ke habitatnya lah gitu. Nah itu jangan sampai itu terjadi, makanya perlu apa sih yang akan dievaluasi di industri. Kalau di sini saya ambil umumnya di Bali. Kemudian terakhir adalah question and answer. Nah, mulai dari perkenalan. Jadi nama saya disebut Inyoman Gede Widiana. Kalau nama Nyoman berarti orang Batak ya. Oh bukan ya, orang Bali ya. Jadi saya asli Bali. Kalau Nyoman itu berarti anak ketiga. Jadi kalau di Bali ada anak pertama namanya Putu atau Wayan, kedua Made atau Kadek, ketiga Nyoman atau Komang, keempat adalah Ketut. Nah, itu dari nama sudah tahu itu anak keberapa. Kemudian sekarang saya sebagai Director of Human Resources, sudah 3 tahun dari hotel belum buka. Hotel kita buka 18 Juli 2018, jadi baru 2 tahun, dan kita sudah mendapatkan beberapa penghargaan. Nah, itu email dan WhatsApp saya kalau ada nanti belakangan mau nanya-nanya. Nah, saya kembali sedikit bahwa saya dulu tamatan BPLP atau Poltekpar sekarang, Poltekpar Bali, Diploma 2. Saya mulai bekerja sebagai tukang cuci piring atau steward. Ya. Kalau zaman itu 85 steward itu keren karena orang nggak ngerti bahasa Inggris ya. Begitu dibilang steward kerja di hotel, wow hebat. Padahal kita jadi tukang cuci piring gitu. Kemudian mulai dari steward, saya 6 bulan jadi steward, naik jadi busboy. Nah, setelah itu 6 bulan jadi busboy, naik jadi waiter. Kemudian setahun jadi waiter, saya dari itu pertama saya kerja di Bali, Melia Balisol atau Balisol namanya. Kemudian saya pindah ke Batam, ya di Batam ya dekat-dekat lah dengan sana, Palembang walaupun tidak sejauh dengan Bali ya. Jadi saya di Batam kerja, mulai jadi waiter, kemudian setahun saya promosi jadi captain. Kemudian 1,5 tahun di Batam, saya pulang ke Bali, mulai jadi bartender di Legian Beat di Kuta. Kemudian 6 bulan bartender, saya pindah ke Suryapit jadi matredi. Matredi 1,5 tahun, matredi itu memegang restoran dan bar. 1,5 tahun di Suryapit, saya pindah ke Bali Padma, itu sebagai asisten coffee shop manager. Kemudian 1,5 bulan dipromosikan jadi coffee shop restoran manager. Kemudian saya pindah ke Sheraton. Nah, itulah saya mulai tahun 90 mulai dengan Starwood. Dari Sheraton Sheraton Lagoon di Nusa Dua, mulai dari asisten coffee shop manager, setahun naik jadi coffee shop manager, setahun berikutnya naik jadi restoran manager untuk 2 hotel, Sheraton Lagoon sama Sheraton Nusa Indah. Kemudian setahun berikutnya naik jadi convention and catering coordinator. Jadi saya dengan Sheraton Lagoon sama Sheraton Nusa Indah kurang lebih 4 tahun. Kemudian saya pindah ke Sheraton Surabaya. Sheraton Surabaya mulai jadi F&B koordinator, kemudian setahun naik jadi asisten F&B manager. Tahun 97 saya pulang lagi ke Bali, mulai di Le Méridien Tanah Lot sebagai asisten coffee shop, asisten F&B manager. Nah, setahun jadi asisten F&B manager, saya pindah ke training, jadi training manager. 2 tahun di training manager, langsung dipromosikan sebagai Director of Training and Development. Tahun 2012 saya pindah ke St. Regis di Nusa Dua. Waktu itu St. Regis adalah the best hotel in Indonesia juga. Mulai jadi Culture and Training Development, Director of Culture and Training. Kemudian 1 tahun saya dipromosikan sebagai asisten Director of Human Resource. Kemudian saya pindah ke Le Méridien Jimbaran sebagai Director of Human Resource. 2 tahun di Jimbaran, kembali lagi ke Kuta. Di Bali Mandira, megang 2 hotel, 1 restoran. Jadi Corporate Director of Human Resource, Bali Mandira, 4 Point by Sheraton Kuta, sama Pet Bull Restoran. Kemudian saya 2 tahun di sana, pindah ke Westin Ubud sebagai Director of Human Resource, baru ke Capella. Nah, kenapa saya ceritakan panjang itu? Supaya adik-adik juga berpikir jangan tamat tuh langsung mau jadi manajer. Memang sekarang jauh lebih mudah karena ada banyak hotel, banyak industri. Tetapi a long mile journey start from the first step. Perjalanan yang jauh dimulai langkah pertama. Sejauh kita melangkah, kita pasti akan bisa.
Nah, itu sedikit perkenalan saya. Nanti Bu Indah kalau ada yang perlu di stop silakan di gini saya jadi selabu ya. Kalau enggak berarti saya jalan terus. Iya, enggak, silakan Pak. Ya. Oke. Nah, ini jadi lihat sedikit mengenai Kapela Ubud Bali. So, tim kita mengucapkan selamat datang di Kapela Ubud Bali. Jadi sedikit sudah lihat beda hotelnya. Ya, nanti kita akan lebih dalam lagi. Nah, inilah Kapela Ubud Bali, the best hotel in the world. Nah, seperti yang saya sampaikan di agenda tadi, pertama kita pengenalan mengenai Kapela. Apa sih Kapela? Dengar aja Kapela. Kapela Hotel Group itu pusatnya di Singapura, ya, mempunyai 2 brand, yaitu Kapela dan Patina. Nah, Patina kita termasuk brand yang baru. Brand ini relatif sangat baru sehingga belum banyak properti, belum banyak hotel. Tetapi mungkin saya cerita sedikit, pendiri Kapela adalah mantan atau pensiunan CEO dari Ritz-Carlton. Namanya Mr. Horst Solsi. Mr. Horst Solsi membuat Ritz-Carlton dari zero sampai terkenal. Nah, kemudian beliau pensiun, mendirikanlah Kapela. Artinya kalau beliau membuat Ritz-Carlton yang namanya besar, tentu menciptakan hotel brand yang baru jauh lebih bagus dibandingkan hotel sebelumnya, sehingga berdirilah Kapela. Nah, ini mengenai Kapela brand, saya nggak usah bahas. Ini sebenarnya materi orientasi adik-adik yang datang ke Kapela training, sehingga untuk bikin laporan nanti bisa pergunakan ini. Kapela, apa sih Kapela? Dari mana sih Kapela itu diambil? Nah, kalau adik-adik malam hari lihat gugusan bintang di bagian utara, ada namanya gugusan bintang Auriga. Dari gugusan bintang Auriga itu ada satu bintang yang paling terang, namanya bintang Kapela. Ya. Nah, di sanalah diambil gugusan bintang di bagian utara, itu ada gugusan Auriga, kemudian yang paling terang adalah bintang Kapela. Makanya logo kita adalah 2 bintang, satu bintang besar, satu bintang kecil. Yang besar itu menandakan bahwa tamu, yang kecil itu adalah karyawan. Jadi apapun yang kita lakukan, filosofinya atau visi kita adalah menyenangkan, bagaimana memberikan pelayanan kepada tamu dengan baik. Nah, itu konsep daripada logo kita Kapela. Nah, ada berapa sih hotel di dunia ini Kapela? Belum banyak, baru 5. Walaupun 5, tapi kita mendapatkan hal predikat terbaik di dunia. Kapela brand sendiri, Kapela Hotel and Resort di seluruh dunia, itu merupakan brand atau merek hotel nomor 2 terbaik di dunia. Setelah namanya ada di India. Satu di India namanya lupa saya, Lila. Nama brandnya itu Lila di India. Base-nya di India. Nah, itu adalah brand terbaik di dunia. Setelah Lila baru Kapela. Kapela brand terbaik kedua di dunia. Nah, beberapa hotel Kapela di dunia. Yang pertama Kapela Singapura. Kapela Singapura kalau kalian lihat di gambar itu kok beda ya. Kalau Singapura saya yakin beberapa teman-teman pernah ke sana, building saja, bangunan bertingkat. Tetapi di sini kayak resort. Nah, jadi kenapa? Karena kita hotelnya ada di daerah Sentosa. Di Sentosa itu satu kepulauan kecil, satu pulau kecil di Singapura, sehingga di sana bentuknya kayak resort. Di sana hotel kita luasnya 30 hektar ya, di Sentosa Island, mempunyai 112 kamar dan 81 private residences. Nah, kalau dilihat di sini juga selalu mendapatkan penghargaan, bahkan terakhir saya belum masukkan tahun 2020 mendapatkan hotel terbaik kedua di Singapura. Jadi Kapela Singapura adalah hotel terbaik kedua di Singapura.
Kalau kita lihat dari udara, nah ini bentuk Capella Singapura, ya. Jadi Capella Singapura seperti ini. Apa namanya? Jadi di sini bangunan utamanya, kemudian ini villa-villanya, kemudian ini residensiesnya, ya. Kemudian yang kedua adalah Capella Shanghai, ya. Capella Shanghai itu buka September 2017. Itu mempunyai 55 villa dan 40 residensies. Nah, di sini juga kita lihat dari 2017 sampai 2019 selalu mendapatkan penghargaan. Ya, kita bicara sebelum COVID ya. Kalau setelah COVID beda lagi kita bicaranya karena situasi dan kondisi. Kemudian, nah ini beberapa entrance dan gardennya Capella Shanghai. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah Capella Bredenbecherhof di Jerman. Ya. Jadi Bredenbecherhof ini dibuka tahun 2007, kemudian memiliki 106 kamar dan kembali lagi beberapa penghargaan-penghargaan yang kita terima. Nah ini pintu depan Capella Bredenbecherhof. Capella Ubud. Nah, ini kita buka 18 Juli 2018, kita dapat beberapa penghargaan, nanti kita akan revisit Capella Ubud ya. Capella Sania. Nah, Capella Sania adalah salah satu kapela yang saat ini merupakan bisnis terbaik. Begitu pandemi selesai di Cina, kita sekarang okupansi antara 80 sampai 90%. Jadi luar biasa tingginya di China karena jumlah penduduk di China besar, banyak, tapi tidak boleh traveling keluar sehingga mereka rata-rata traveling di dalam negeri. Mudah-mudahan di Indonesia juga melakukan hal yang sama kayak China. Mereka banyakan pinginnya di daerah terbuka, tidak mau di kota, apakah di pantai atau di pegunungan. Nah, kebetulan Capella Sania ada di pantai, sehingga setiap monthly meeting dengan corporate saya mendapatkan update luar biasa perkembangannya, bahkan kemarin close 80% bulan Agustus kemarin. Jadi luar biasa Capella Sania ini. Capella Bangkok ini akan buka tanggal 1 Oktober. Nah ini juga kalau yang pernah ke Bangkok itu ada namanya sungai yang terkenal itu Sungai Chao Phraya River. Jadi pas di pinggir sungai sekali dan itu sangat terkenal. Ini walaupun belum buka sudah dapat beberapa penghargaan. Begitu luar biasa yang kita punya brand kecil tapi luxury dan ultra luxury. Nah ini Capella Bangkok yang di pinggir sungai. Nah Capella Taipei under development ini akan buka 2021, mempunyai 92 kamar. Jadi saya cuma sedikit-sedikit saja. Capella Macau ini juga under development, rencana opening 2021, mudah-mudahan tidak mundur dengan ada COVID di sini. Nah, di sini ada komplek hotel, ada Banyan Tree, Ritz-Carlton, Marriott dan sebagainya. Tapi Capella ada posisinya di tengah-tengah sekali. Capella Hanoi juga under development ya di Vietnam. Kemudian Capella Chiang Mai. Nah, ini bentuk-bentuknya memang aneh-aneh semua ya. Itu juga akan buka 2022. Kemudian Capella Sydney. Nah, Sydney ini 2 gedung tua yang diambil alih kemudian direnovasi menjadi hotel dan di bawahnya ada kayak connecting di bawahnya. Capella Maldives di Maldives ya. Jadi teman-teman yang ingin bekerja di luar negeri nanti silakan hubungi, kita akan Maldives ini. Kapelanya masih lama, tapi patinanya akan segera buka. Capella Chongli, nah ini rencana buka 2022 pada saat Olimpiade musim dingin. Dan terakhir adalah Capella Amala, ini juga under development 2025. Jadi penandatanganan kontrak sudah. Nah itu 5 baru buka, tetapi masih banyak yang on the pipeline. Sedikit mengenai Capella Hotel Group, jadi ada yang akan buka Patina Maldives tahun 2020, akhir tahun ini, cuman sayang karena flight belum ada,
ke sana sehingga kita mungkin delay sampai end of this year. Ada Patina Ubud. Nah, ini yang ingin kerja di Bali nanti siap-siap ke Ubud, Patina Sania dan Patina Chongli. Ini yang di Maldives, sedikit unik. Kemudian ini yang di Ubud nanti mempunyai 102 kamar. Ini yang di Sanya dan yang di Chongli samaan. Jadi di Chongli itu Olimpiade musim dingin, ada 2 hotel kita akan buka, satu Capella dan satu lagi Patina. Nah, itu sedikit mengenai Capella Worldwide. Saya akan ajak adik-adik kembali ke Bali, ya, biar feel-nya Bali. Capella Ubud Bali. Nah, ini yang saya bilang star tadi, ada 2 star, ya. Jadi kita selalu menempatkan tamu di antara kita semua. Ini ada tagline kita adalah rediscover what is important in life. Mencari kembali, menggali kembali apa sih yang penting dalam hidup kita. Jadi tujuannya apa? Kenapa tagline ini? Kita target market Capella itu adalah tamu high end, tamu yang memang berduit. Kalau adik-adik mau lihat di TripAdvisor atau di online berapa sih harga per malam di Capella, ya silahkan dicek. Itu antara 12 sampai 35 juta per malam. Jadi ada yang kalau yang mau liburan ke Bali silahkan datang ke Capella, mau ambil yang 45 juta dengan senang hati saya akan melayani, ya. Atau ambil yang murah yang 12 juta juga boleh. Nah, itu berarti target market kita orang-orang yang sukses, orang-orang yang eksekutif muda. Jadi kita ajak dia kembali ke zaman dulu. Nah, saya berikutnya akan putar sedikit video mengenai Capella di ad-nya. Kalau di internet juga ini ada. Oke, jadi itu cuplikan Capella Ubud. Dengan melihat cuplikan tadi sudah tahu bagaimana hotel kita, ya. Jadi nanti bisa yang tertarik ke Bali, monggo, begitu ada kesempatan datang ke Bali lihat kita. Kemudian, nah ini tahun 2018 kita buka, Juli 2018 kita sudah mendapatkan the best new hotel in the world dari Ultra Luxury Collection. Kita 2018.
Kemudian 2019 kita mendapatkan penghargaan The Best New Hotel in the World. The Best New Hotel in the World 2019. Kemudian 2020 kita mendapatkan The Best Hotel in the World, ya, sebagai The Best Hotel in the World. Kemudian The Best Hotel in Asia dan The Best Hotel in Indonesia. Itu 2020 yang diumumkan tanggal 9 Juli 2020 kemarin. So kita sangat berbahagia menerima penghargaan ini. Tentunya untuk mencapai ini tidak mudah. Tidak hanya produknya saja, tetapi juga dari sisi pelayanan. Dan yang terpenting adalah pelayanan. Nah, ini di lobi kita sebut di apa namanya, the station. Ini uniformnya unik, ya. Dan semua tamu yang nginep di Capella kita jemput dengan menggunakan Fortuner, ya. Jadi jemputan kita, transportasi kita menjemput tamu minimal Fortuner, Alphard, dan kadang-kadang tamunya dari airport Ngurah Rai sampai ke Ubud menggunakan helikopter. Jadi tergantung, makin dia punya duit, ya kita apapun istilahnya palu gada, palu mau gua ada gitu ya. Jadi minta dijemput dengan helikopter, kita jemput pakai helikopter. Kita bekerja sama dengan Bali Chopper, ya. Nah, konsep daripada Capella Ubud Bali itu mulai tahun 1800-an. Itu ada pedagang dari Denmark yang berjualan rempah-rempah. Dia juga seorang peacemaker, namanya Mr. Medlang, yang datang ke Bali jualan rempah-rempah, turun di sungai di Sanur, kemudian mereka mengikuti arah sungai sampailah di Ubud. Nah, kemudian mereka di Ubud Bali membuat kemah-kemah, sehingga mereka tinggal di Bali untuk berjualan. Nah, kita punya arsitek yang sangat terkenal namanya Mr. Bill Bensley. Dia yang menggambarkan situasi itu, kemudian berbentuklah seperti Capella. Nah, sehingga Capella Hotel apapun di setiap sudutnya itu mempunyai cerita yang bisa kita ceritakan kepada tamu. Nah, bagi kalian yang akan terjun di industri, kalau ingin stand up, kalau ingin maju, ingin menonjol, harus bisa mempunyai dasar sebagai storyteller yang bagus. Bisa bercerita, apapun yang Anda ceritakan. Mungkin kalau teman-teman dulu ingat SMP ketemu sama teman, apa yang diingat? Ingat nggak bajunya seperti sekarang? Nggak akan ingat. Ingat nggak makan apa waktu itu? Nggak akan ingat. Yang ingat bagaimana perasaan. Nah, that is the storytelling akan mengarahkan kita ke emosi. Emosi itulah yang akan diingat selamanya. Capella Ubud mempunyai 22 kamar, ditambah 1 2 bedroom. Jadi totalnya ada 23 dengan 24 kamar, ya. 22 pakai tenda, yang 1 berupa bangunan. Nah, arsitektur dan desain. Nah, tanah atau kontur tanahnya adalah seperti ini datar, sawah, kemudian turun sampai di sungai. Nah, disinilah challenge-nya. Bagaimana teman-teman yang bekerja di sini memberikan pelayanan yang bagus, walaupun situasinya begini. Nah, hanya orang yang benar-benar mempunyai good attitude, yang mempunyai keinginan yang besar yang bisa bekerja di sini. Saya pernah menginterview orang, bagus sekali, skill bagus, knowledge bagus, tetapi maaf, bukannya kita diskriminasi, badannya agak kurus kering, cewek. Akhirnya setelah saya jujur sama dia, Dek, kamu saya terima. Hasil interview, skill bagus, knowledge bagus, kamu saya terima. Tetapi sebelum kamu mengundurkan diri di tempat yang sekarang untuk gabung dengan kita ajak kamu jalan-jalan dulu. Kuat nggak kamu bekerja di hotel seperti ini? Nah, setelah kita ajak, ternyata dia nyerah Pak, saya nggak kuat. Oke, nggak apa-apa. Jadi at least kita sama-sama enak. Saya sampaikan bahwa dia capable, dia bagus, tetapi saya berikan opportunity mau join apa enggak. Kita nggak mau nanti setelah sebulan kecapean, kemudian dia minta berhenti. Dia juga kehilangan pekerjaan, saya juga bingung mencari orang baru.
Nah, kalau lihat dari atas, nah ini bentuk kamar-kamarnya di sini, jauh-jauh. Ini 3,5 hektar tanahnya kita, hanya ada 23 kamar. Jadi ini jalan utama di sini, kemudian masuk ke dalam baru kawasan hotel. Nah, mungkin kalau punya bayangan mengenai Ubud, ya seperti itu. Kalau kita lihat dari kapal terbang, dari helikopter, nah seperti ini bangunannya. Jadi jalan utamanya di sini, kantornya di sini, kemudian masuk di antara sawah, baru hotelnya sampai ngegantung gini. Nah ini juga kita lihat photoshootnya. Nah ini entrance yang saya bilang tadi, entrance masuk, pinggirnya kiri kanan masih sawah sampai sekarang. Ya. Nah, ini kita lihat sedikit gambarannya. Oke, nah itu kita lihat sekarang, sorry. Nah, Oh, diam aja ya, nggak ada suaranya. Mungkin ini ya Pak Widya agak kurang jelas ya Bapaknya ngomong. Jadi kita kurang cuma jelas lihat ya? visual ya, harusnya ada suaranya ya. Ini nggak dengar? Nggak ada, dari kita nggak kedengeran Pak suaranya Pak. Oke. Saya mungkin saya skip aja ini ya orientation karena saya udah maksimum nih. Oke. Nggak masuk ya Bu? Iya belum, nggak kedengeran suaranya Pak. Oke. Oke, kalau gitu saya skip videonya ini karena ini orientation mengenai hotel kita, atau mau lihat atau mau kita skip aja Bu. Karena saya nggak tahu nih, saya udah maksimum di sini suaranya. Iya. Oke, kalau gitu saya langsung aja ya. Nggak tahu lah caranya memasukkan suara biar jelas. Oke, jadi kita Kapela Ubud itu memiliki 22 one bedroom villa. Ada 22 one bedroom villa, terdiri pada 5 teras retreat, 4 rainforest retreat, kemudian 10 river retreat, 3 clinic retreat, dan 1 the valley atau 2 bedroom lodge.
Jadi luasnya juga cukup luas, itu 173 meter persegi, ya, cukup luas. Kemudian yang 2 bedroom villa itu adalah 217 meter persegi. Jadi bayangkan itu udah luas sekali kita punya villa. Nah, beberapa villa kita akan tunjuk seperti ini. Hampir semua villa atau tenda kita memiliki kolam renang sendiri atau plunge pool. Tetapi kita juga mempunyai main pool, kita sebut the system. Itu main pool kita menggunakan air hangat karena di Ubud daerahnya agak dingin. Jadi kalau mereka tidak suka di kolam dingin, bisa di kolam air hangatnya. Nah, ini bisa lihat sekali kolam renangnya ngegantung, jadi luar biasa. Kalau adik-adik mau lihat Instagram maupun Facebook kita atau teman-teman, kemarin terakhir Chef Juna nginep di sini, posting di Instagram banyak sekali mengenai Kapela Ubud. Tanpa kita suruh mereka posting mengenai ini, berarti sangat suka. Kalau ini suaranya masuk nggak? Enggak juga, Pak. Enggak juga. Oke. Ini gimana ya caranya memasukkan suara ya? Kalau yang ini saya mau tunjukkan bagaimana mungkin bagus untuk anak pronovis atau room division menjelaskan bagaimana cara kita menjelaskan room orientation, apa yang ada di kamar, menjelaskan kepada tamu. Kalau nggak bisa didengarkan sulit ya. Sama sekali bukan didengar ya? Iya, mungkin ada pengaturan di Bapak kali audionya, Pak, Oke, sepertinya. saya cek ya, mudah-mudahan. Atau nanti boleh di-share nanti ke saya share ke mahasiswa, Pak. Oke. Videonya. Coba saya stop dulu. Speaker sudah masuk, sebenarnya sudah keras. Anyway, saya kembali ke presentation. Kita sebentar. Saya stop dulu ya. Share screen. Mohon maaf ya, jadi agak begini jadinya. Screen 2. Saya akan stop ini. Sorry, jadi sharing stop. Oke. Sharing stop ya Bu ya? Iya Pak. Oke. Jadi saya akan kembali ke sharing lagi screen. Ya. Oke. Nah ini kamar masing-masing tenda itu dekorasinya sedikit berbeda. Walaupun tenda sendiri bentuk luarannya sama, tapi di dalamnya berbeda. Misalnya di sini adalah princess tent. Jadi dekorasinya mengenai yang like a princess gitu. Kemudian ini yang arsitek tent. Arsitek tent dekorasi mengenai art ya, seni-seni, barang-barang seni. Masing-masing tenda itu mempunyai konsep yang berbeda. Ini juga horn collector. Jadi ada horn atau trompet-trompet. Nah, tadi di video sebenarnya ada mengenai yang ini yang unik. Yang ini kita sebut replacement drum. Sebenarnya ini semua ini seperti harta karun. Kalau tamunya baru datang, ini kita ketutup semua. Jadi ketutup seperti kotak saja. Padahal di dalamnya adalah minibar. Itu unique thing. Jadi tamunya akan nggak ngeliat apa sih ini. Nah, itu. Kemudian demikian juga mengenai toiletnya.
toiletnya sangat berbeda. Di orientation itu akan kelihatan di videonya bahwa toilet kita seperti kursi raja, ya. Jadi itu di kamar mandinya ada seperti kursi, padahal itu sebenarnya toilet, gitu loh. Ya. Jadi it's a lot of unique thing yang kita punya di Capella. Demikian juga bathtubnya kita pakai perunggu dan itu semua handmade, dibuat dengan tangan, menghabiskan waktu 100 jam kerja untuk masing-masing bathtub, tempat mandinya. Nah, ini fotografer, jadi banyak foto-foto. Kemudian ini naturalis, ya, natural, warnanya juga sedikit berbeda. Masing-masing tenda mempunyai konsep. Nah, ini yang saya bilang kamar mandinya. Jadi semua dibuat tidak pakai mesin. Nah, ini toiletnya, ya. Jadi memang kalau dilihat dari gambar tidak begitu jelas, tapi di videonya jelas sekali kelihatan. Ini juga suara nggak masuk jadinya ya? Coba boleh. Ya. Ini housekeeping. Saya mau tunjukkan gimana kerja housekeeping di Capella. Nah, ini terdengar Pak suaranya Pak. Ini terdengar, oke lah, syukur. Tapi agak-agak patah-patah ya. Tapi masih terdengar suaranya. Mungkin karena jaringan ya. Ini untuk adik-adik housekeeping bagus, bisa dilihat. Satu room division ya. Yang di sini ini tempat kopi nih, kopi mesin di situ. Jadi makanya kalau tidak dengan video agak kurang, jadi begini akan kelihatan. Itu dia bisa buat sendiri tamunya Pak ya? Ya. Tamu sendiri ya. Tamu bisa buat sendiri, tetapi kalau makan pagi kita yang melayani biasanya.
Baik. Keren Pak, pantas the best hotel in the world ya Pak. Ya, masih banyak. Jadi setiap pojok bisa Instagramable juga dan semua punya story. Ini kalau di Capella kelihatan banget kayaknya Balinya ya Pak. Dari apa desain ukiran-ukirannya kayaknya di Bali Kita banget. ambil Bali sama Jepara. Bali sama Jepara Banyak ya. Indonesia lah. Batik kita ada ukirannya gabungan Bali dengan Jepara. Tapi nah ini yang saya bilang treasure trunk itu minibarnya. Jadi kalau ditutup seperti ini dia. Itu kulit sapi ya Pak ya? Kenapa Bu? Dari kulit sapi kayaknya ya? Dari kayu. Oh kayu, kayak kulit ya dari sini. Ya, kayu. Ya. Oke. Kayu tapi di cover dengan kulit. Maksudnya ada kulit sapi, kulit domba, masing-masing kamar berbeda. Nah, itu yang toiletnya yang saya bilang tadi. Yang kursi kayak ini tadi ya Pak, toilet Iya. ya. Kita emang unik semua. Iya ya. Sayang banget, batch ini kita nggak ada Pak kirim ke Bali. Nggak ada apa Bu? Ya, di batch ini kita nggak ada kirim mahasiswa ke Bali. Biasanya kita kirim mahasiswa ke Bali, ke kota-kota di Indonesia lah Pak. Sama di negeri juga kan, karena pandemi. Jadi kita fokusnya di Palembang aja. Iya. Ya nanti kita kan masih long term. Jadi masih ke depannya, ya siapa tahu ada yang berminat ke Bali. Tetapi kepada adik-adik, kalau udah siap dengan kerja beratnya, tentu di sini akan banyak dapat ilmu. Karena kita selalu bilang bahwa pada waktu muda carilah perbandingan, jangan hotel biasa-biasa saja. Karena kalau hotel-hotel biasa-biasa saja ya tentunya kita nggak akan mendapatkan hal-hal yang baru. Gitu. Itu yang baru saya mau bilang Pak. Nanti kalau ada kesempatan, mungkin kalau situasinya juga sudah membaik ya, kita kirim ya Pak mahasiswa ke Capella ya Pak. Siap. Yang penting nanti kita akan ada pada sesi berikutnya mengenai BBI itu ada online assessment dulu. Siap. Tes online dulu. Kalau sudah lulus online baru kita lanjut proses. Karena kita tidak begitu saja langsung begitu. Jadi semua kita bebas dari seluruh Indonesia, bahkan ada kemarin dari Swiss juga ada datang
untuk training kita terima juga. Oke, kita lanjut dulu Bu ya. Nah ini lobby kita kecil sekali, jadi kelihatannya lobby tetap aja seperti camping ya, the camp, namanya the campus ya, lobby. Nah ini dilihat dari sisi lain lobby kita sangat kecil karena hotel kita 23 kamar, nggak usah besar-besar. Jadi kalau zaman sekarang pandemik aman, tidak ada AC di sini, semua terbuka. Kemudian ini kita sebut di officer tent. Nah di officer tent adalah tempat tamunya ngumpul sama teman-temannya, ada koktail, ada ngobrol, ada main biliar. Dari luar kelihatan kayak tenda biasa saja, tapi di dalamnya seperti ini. Di dalam memang luxury sekali. Nah ini officer tent. Kita punya juga namanya The Armory, tempat nge-gym. Ya. Nge-gym, kita semua pakai tenda. Seperti ini di dalamnya. Di bawahnya adalah tempat yoga. Jadi yoga deck. Kemudian spa kita namanya Auriga Spa. Nah tadi kalau sempat nggak tahu suaranya mungkin nggak didengar bahwa Pak Mak GM kita bilang tidak ada pohon yang ditebang. Nah kalau dilihat di sini pohonnya tembus di atap. Ya, ini pada saat pembangunan ini hampir tidak ada pohon yang ditebang. Jadi semua bangunan yang akan menyesuaikan. Bahkan di dalam spa room itu pohon nangka berbuah. Ya, pohon nangka berbuah, nanti sekarang saya tunjukkan apakah benar nggak itu hidup pohon nangkanya. Nah, saya tunjukkan ini. Ini lihat dari luar, pohon nangka tembus di dalam, jadi saya ajak masuk ke dalam bahwa kita benar-benar memperhatikan alam. Dan tanaman-tanaman yang ada adalah tanaman asli di daerah sini, sehingga tidak susah untuk merawatnya. Suaranya, suara jengkrik kedengaran di sana. Nah itu pohon nangkanya. Nah yang tadi 2 sekarang tinggal 1 karena 1 udah mateng. Jadi di dalam ruangan sendiri adalah ada pohon. Oke. Nah itu spa room kita. Kita sekarang yang di F&B, Food and Beverage ya. Ini ada restoran kita namanya Medzleng. Jadi ada 2 restoran, di atas Medzleng, di bawah Api Jiwa. Nah, ini juga pohon kelapanya nembus. Di batangnya di bawah di Api Jiwa, kemudian pohonnya di Medzleng, di atasnya ada Dex. Jadi semua tanaman kita berusaha pertahankan. Nah, location Medzleng ada di tengah-tengah kita ya. Bukanya ini kita punya opening hours just guideline. Kalau tamunya minta sampai tengah malam, sampai pagi kita tetap layani. Nah ini kalau duduk di sarapan pagi di Medzleng, nah ini pemandangan kita pagi-pagi. Di bawahnya adalah Api Jiwa. Nah ini yang saya bilang tadi ada pohon kelapa yang tembus. Kalau kita kembali ke atas, nggak kelihatan. Jadi di bawahnya adalah batangnya di sini. Api Jiwa restoran. Nah, di Api Jiwa restoran yang F&B, service maupun culinary, di sini kita konsepnya robatayaki, yaitu yang mana tamunya yang mesen tempat di sini nggak dikasih menu. Jadi dia cuma pesan tempat duduk, 1 orang 1,3 juta. Kemudian kita tanya ada nggak alergi, ada yang tidak boleh. Kalau sudah itu, chef yang akan masak langsung di depan tamu, langsung membuat makanan sesuai dengan yang ada di benak chef, sesuaikan dengan keinginan tamu juga. Jadi tidak ada menu di sini, cuma ada booking tempat, kemudian mereka akan menikmati. Makanya di sini ada 2 sitting, jam 6.30 sampai jam 8, 8.30 sampai jam 11. Karena nggak bisa tamunya datang minta ini, nggak ada. Jadi kita booking tempat. Nah, kemudian untuk seperti yang saya bilang, discover what important in your life, bahwa tamunya yang zaman dulu pernah camping sekarang sukses, kita ajak dia kembali. Jadi di area hotel ada namanya campfire, di mana tiap sore kita nyalakan api unggun, kemudian kita putar film zaman dulu, misalnya Bali 1910. Jadi Bali tahun 1910 masih hitam putih, tanpa suara.
lampu. Izin Pak, ini suaranya juga nggak kedengar lagi ya? Ya, nggak kedengar lagi. Oke. Kita lanjut aja. Ini in-room dining-nya seperti tadi, seperti inilah setapannya. Kemudian seperti ini gambaran kurang lebih in-room dining-nya kita. Kemudian kita juga punya yang sangat populer belakangan ini adalah floating breakfast, yang mana makanannya dihidangkan di kolam, ya di kolam renang. Jadi mereka sarapan di kolam renang. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa hampir semua tanaman tidak ditebang. Waktu membangun itu tanaman ditandai oleh owner, dibungkus dengan seng sehingga tanamannya tidak luka. Ya, ini ada yang 666 dan yang terakhir adalah 672. Jadi pada saat pembangunan ada 672 tanaman yang tidak boleh diganggu gugat, bahkan ditambah. So, dengan begitunya perhatian. Ini juga di kolam renang tadi yang di bawah yang pohon kelapanya muncul itu tetap dibiarkan dilobangin kolam renang, pinggiran kolam renangnya. Nah sekarang jadi inilah jadi kamar dia di bawahnya. Ini juga pohon tetap kita tidak tebang. Bahkan kantornya kita ini kantor bukan hotel tapi di kantor untuk karyawan termasuk kantor saya. Ini sebenarnya bangunan 3 lantai. Tetapi supaya blend, supaya menyatu dengan alam, dibentuklah seperti lumbung padi. Jadi ini 3 lantai, tetapi kelihatan dari luar seperti lumbung padi. Nah, di Capella kita ada namanya guidance team. Guidance team adalah orang yang menjalankan operasional. Jadi yang dipimpin oleh general manager, kemudian ada 6 orang GT atau EXCOM, Director of Culinary bagi teman-teman yang F&B kalau mau melamar. Direktur culinary kita kosong, silakan ajukan lamaran ya. Kemudian ada Director of Room, namanya Pak Dewarte, Director of Finance, Pak Nyoman Budiana, saya sendiri Director of HR, ada Director of Sales Marketing, Brooke Hall, sama Chief Engineering Pak Sony. Nah ini teman-teman yang menjalankan, mengambil kebijakan di Capella Ubud Bali. Saya ngambil quote-nya dari Jack Ma. Jack Ma bilang, a good boss is better than a good company. Bagi adik-adik yang training sekarang, sebaiknya mencari tempat training yang Anda tahu siapa bosnya, siapa kepala bagiannya. Bukan hotelnya, bukan company-nya yang wow. Kenapa begitu? Karena walaupun company-nya hebat, tetapi kalau bosnya tidak mau mengajarin kita transfer knowledge, is a useless. Ya. Nah, Jack Ma bilang
pada saat Anda baru mulai bekerja, baru belajar bekerja, cari good boss. Nanti setelah Anda mampu bekerja, pinter, dan merasa yakin, sudah mature, dewasa, baru mencari good company. Ya, jadi sekarang saya tidak terlalu berpikiran bahwa harus mencari hotel bintang 5 yang wow. Kita cari siapa sih yang kepala bagian yang akan melatih kita di sana. Nah itu kata Jack Ma, pesan saya kepada adik-adik. Nah itu informasi mengenai Capella, kemudian pesan dari Jack Ma. Sekarang saya lihat bagaimana sih hotel industri during and post COVID-19. Saya lanjut ya Bu Indah ya. Iya Pak, silakan Pak. Nah, situasi industri sekarang ini pariwisata almost dying orang bilang, hampir mati semua. Di Bali aja hampir 90% hotel tutup. 10% hotel yang buka dan sebagian juga bukanya tidak full, sehingga semua karyawan juga mengalami hal yang sama. Kita sebagian besar hotel di sini pemutusan hubungan kerja terjadi saat ini. Tetapi trust me, percayalah bahwa kedepannya akan bagus. It's good for you to start. Teman-teman yang sudah berumur, yang mestinya pensiun 5 tahun yang akan datang, terpaksa sekarang dipensiunkan. Nah itu kesempatan yang bagus, berita yang bagus untuk adik-adik, let's say 4 tahun atau 5 tahun dari sekarang. Jadi kalau kita lihat di sini, trennya adalah 2020 sangat amat jeblok. Nanti rebound kembali bagus itu tahun 2024. Ya, ini menurut survei dari McKinsey Company. 2024 yang akan kembali rebound. Nah, berarti 1, 2, 3, 4 tahun yang akan datang. This is your time. Ini adalah waktu untuk adik-adik untuk sekarang belajar, menggali, dan menggantikan posisi. Jadi di sini pada saat kembali rebound itu banyak akan memerlukan tenaga. Itu adalah kesempatan untuk adik-adik masuk ke dunia industri. Nah, di sini juga disebutkan bahwa ini kebetulan surveinya di Amerika, tapi saya yakin mewakili di seluruh dunia ya, bahwa hotel yang luxury dan ultra luxury akan sedikit susah untuk rebound. Kecuali ya jujur Capella saat ini lumayan ada tamu juga. Kita tidak tutup karena kita mendapatkan the best hotel in the world, sehingga banyak tamu-tamu yang ingin mencoba stay in the best hotel in the world. Kemudian ya okupansi pada saat bulan Mei kemarin waktu survei ini kurang daripada 15% untuk luxury dan sekitar 40% untuk ekonomi hotel. Nah, kemudian ke depannya ya tentunya akan susah sekali untuk kembali normal dalam waktu dekat. Makanya seperti tadi dibilang adalah 2024, 2025 baru kemungkinan akan kembali normal atau booming seperti saat ini. It is your time. Pada saat itu saya udah pensiun mungkin ya. Jadi siap menggantikan saya. Kemudian when asked what would take to get them to travel again, most US leisure traveler want additional health and safety measure. Jadi di sini dibilang apa sih yang membuat Anda kemana pergi adalah bagaimana tingkat kesehatan dan keamanan di tempat itu. Di Bali kita ada namanya verifikasi untuk new normal. Jadi semua hotel-hotel di Bali wajib diverifikasi dengan standar new normal. Kami kebetulan 2 minggu yang lalu sudah diverifikasi dan kita lolos. Jadi kita sudah siap menerima, sebenarnya dari dulu, tapi kita sudah dianggap mampu siap menerima tamu dengan mengikuti standar kesehatan baru, ya, health and safety yang baru. Kita sudah siap. Dan itu sedikit tren mengenai pariwisata. Kemudian bagaimana apa yang dicari tamu ke depannya, termasuk karyawannya. Kalau dulu cukup nggak usah pakai sarung tangan, sekarang harus sarung tangan. Yang dulu nggak pakai masker, jadi semua sekarang harus berbekal masker. Jadi
itulah normal yang sekarang dikehendaki oleh tamu. Saya kira adik-adik juga sudah tahu dan siap untuk melakukan itu. Kemudian jadi hotel trend saya nggak bisa terlalu banyak karena kita juga nggak tahu reboundnya kapan, tetapi itu berdasarkan survei, sehingga bagi adik-adik sekarang itu adalah berita bagus karena reboundnya 5 tahun yang akan datang, adik-adik sudah menjadi mature, sudah dewasa, sudah siap kalau yang ingin bekerja. Next, saya akan sampaikan mengenai, bagaimana kita training. Tadi Bu Indah bilang, Pak, nanti saya kirim, boleh, dengan senang hati kita terima. Namun, SKB karena syarat dan ketentuan berlaku. Jadi pertama, adik-adik akan mengikuti online assessment, ya, online assessment. Jadi ada websitenya kita, nanti kita share kayak ini. Kita mencarikan FB Culinary Trainee, FB Service Trainee itu ada di websitenya. Nanti terakhir saya share. Nah, setelah kalian apply di sini, kemudian ada beberapa tes assessment. Nah, hasil assessment akan terlihat seperti ini. Ada yang, di sini overall result not recommended to move forward in the selection process. Berarti teman-teman yang mendapatkan hasil rata-rata di bawah garis ini, kita nggak akan panggil untuk interview berikutnya. Jadi ya karena menurut ini tidak direkomendasikan untuk dilanjut. Karena dilihat dari hal yang dinilai adalah work ethic. Work ethic dia sedikit di atas ambang batas. Achiever, bagaimana dia bisa mencapai untuk achieve suatu target, itu cukup bagus. Coachable, nah ini coachable bisa dilatih nggak orang ini, bisa dikasih tahu apa enggak? Nah itu berdasarkan ada analitik sistem. Oh ini dia orangnya jauh daripada bisa di-coach, dan yang lebih jelek lagi adalah responsibility. Ternyata orang ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Dari 100 nilai dia dapat cuma 10. So kalau kita memberikan training yang tidak bertanggung jawab, tamunya kasihan. Karena di Kapela Ubud semua atribut anak training persis sama dengan karyawan. Tamu tidak akan tahu apakah itu karyawan atau trainee. Jadi exactly the same. Nah itu nilai yang not recommended. Gimana contohnya yang nilainya recommended? Nah seperti ini. Recommended to move forward in the selection process. Nah dia rata-rata di atas, tapi ada juga di antara. Di antara pun sudah oke, kita bisa terima. Apalagi ini biasa di atas, work ethic bagus, achiever bagus, coachable, service 100, ya, exactness, responsibility, urgency, guest centricity, teamwork, positivity, caring. Nah ini, jadi saya yakin kalau adik-adik yang lolos training di Kapela tidak akan ada kami kembalikan, saya yakin. Ya. Kenapa di sana? Karena kita udah nilai orangnya, work ethic-nya gimana, teamwork-nya bagaimana, responsibility-nya bagaimana, dia sudah bagus. Maka itu di Kapela kalau sebelum COVID kita ada penilaian tiap 3 bulan. Nanti saya tunjukkan apa yang dinilai. Kalau 3 bulan pertama dia dapat nilai A, dia akan mendapatkan insentif 1,5 juta untuk 3 bulan. Nilai B dapat 1.250.000, nilai C dapat 1 juta, nilai D nggak dapat apa-apa. Kalau dia 2 kali, karena trainingnya biasanya 6 bulan, 2 kali dapat nilai A, dia sudah masuk dalam daftar calon karyawan Kapela. Jadi begitu dia 2 kali selesai evaluasi 6 bulan training, 2 kali dapat nilai A, di samping dapat uang 1,5 juta kali 2, 3 juta, dia juga sudah masuk dalam daftar calon karyawan. Nah itu di Kapela sampai saat ini kita satu pun tidak ada, bahkan menegur karyawan training pun, anak training pun tidak pernah, karena kita lihat dari hasil tesnya. Kemudian di sini arti daripada masing-masing orang. Jadi masing-masing orang akan dijelaskan responsibility-nya bagaimana, inisiatornya bagaimana, apa yang harus ditingkatkan itu ada. Jadi
di sana. Nah, setelah kita melakukan online assessment, dia dinyatakan recommended, baru melakukan interview. Interviewnya menggunakan behavior based interview. Apa sih BBI atau behavior based interview? Adalah interview yang menggunakan sistematik. Nah, di Capella siapa aja yang menginterview? Pertama akan diinterview oleh HRD. Setelah itu kepala bagian, setelah itu GT yang tadi 6 orang jejer itu. Dan terakhir sama GM. Nah, ini kadang-kadang GM-nya ingin ketemu sebelum mulai, kadang-kadang cuman oke lah, nanti belakangan aja saya ketemu. Nah, kalau semua sudah tanda tangan, did not meet atau exceeding, baru kita terima. Jadi nyari anak training pun di Capella benar-benar akan kita nilai. HRD apa yang ditanyakan seputar komitmen to the Capella culture. Jadi kita ada Capella culture, paling kita tanya gimana komitmen ini. Team player, enhancing change, mau nggak berubah? Karena hanya perubahan yang abadi di dunia ini. Kemudian professional development. Dari department head atau manajernya akan tanya mengenai technical expertise, professionalism, dan delivering result. Dari guidance team mengenai creativity dan inovasi, judgment and problem solving, dan taking initiative and ownership. Nah, itu hal-hal yang kita nilai sebelum diterima training di Capella. Nah, BBI yang interview apa sih? Nah, di sini harapan setiap pertanyaan yang ditanyakan kepada adik-adik, nanti harapan jawabannya itu adalah STAR, STAR, situation, task, action, result. Misalnya kita bertanya, apakah Anda pernah bekerja dengan tim, dengan sekelompok orang? Oh pernah Pak, apa sih tugas Anda di tim itu? Nah itu kita akan tanya. Kemudian, oh Pak saya cuma dorong-dorong aja. Terus situasinya seperti apa? Oh itu ada bangket dan sebagainya. Saya cuma dorong-dorong. Action yang Anda lakukan apa hasilnya, Pak? Nah, BBI itu sangat tergantung daripada past experience, pengalaman yang lalu. Karena orang yang melakukan baik di masa lalu, dia akan cenderung mengulangi hal yang baik. Orang yang melakukan tidak bagus di masa lalu, dia akan cenderung juga melakukan tidak bagus. Maka dari itu, orang yang aktif di organisasi itu di sana diceritakan. Nah, itulah konsep itu diambil oleh desainer kita namanya Mr. Bill Bensley. Jadi desainer kita sangat terkenal. Jadi mengambil konsep bagaimana zaman tahun 1800-an dibawa ke sini. Dan Mr. Mezleng itu dulu sangat dekat dengan Raja Bali, bahkan dia terkenal dengan nama The White King of Bali. Jadi rajanya kulit putih di Bali, karena dia bukan kayak orang-orang Eropa dulu yang menjajah, tetapi dia berjualan saling menguntungkan, sehingga diterima oleh raja-raja di Bali, sehingga dia dianggap salah satu Raja Bali yang berkulit putih. Nah, itu konsep sehingga benar-benar menyatu dengan alam dan menyatu dengan adat dan budaya di sini. Ya. Baik, terima kasih Pak. Teman-teman mungkin kalau sudah tidak ada, saya cukupkan. Pertanyaan dari Bapak Widena juga sangat jelas sekali dan kami sangat tertarik dengan penjelasan tersebut. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Inyoman Widiana SOS MSI untuk materi yang sangat luar biasa sekali Pak. Kami sendiri mungkin nanti ada beberapa yang sudah tertarik dan akan melakukan mencari pekerjaan di sana ya, insya Allah. Siap ya. Jadi terima kasih banyak juga atas kesempatannya. Kalau ada pertanyaan tadi sudah saya share email maupun WA saya, feel free ask question. Kalau saya bisa jawab saya akan jawab. Baik. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan. Pak Widi, mohon maaf tadi sempat mati lampu jadi servernya down. Oh, siap. Mohon maaf. Iya, benar. Udah selesai sesi tanya jawab ya, Pak? Sampun, sudah. Mbak Sepi silakan mungkin disampaikan ke Bu Indah. Oke. Sudah selesai, Bu. Oh iya, baik kalau gitu. Boleh balik lagi ke MC nggak apa-apa. Baik,
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Widiana untuk materinya yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih juga untuk Ibu Indah selaku moderator pada hari ini. Baiklah hadirin sekalian, dengan berakhirnya materi kita pada siang hari ini, maka berakhirlah pula kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri dan seluruh hadirin sekalian. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa kami mohon ampun. Kami tutup acara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Pak Widya. Terima kasih. Oke, makasih ya semuanya ya. Sorry tadi saya sempat mati lampu di kampus, jadi servernya down sebentar banget ya tadi sesi tanya jawabnya ya. Sebentar, Miss, ada satu pertanyaan dari si Albert. Cuma si Albert, yang lain kan nanya? Tadi ada tambahan dari saya juga, Miss, sedikit. Oke, kalau gitu ya. Dan nanti tolong di-report ke saya ya, Sepi. Pertanyaan-pertanyaannya apa aja dan dari siapa. Sebelumnya jangan di ini dulu, kita capture dulu sebentar. Hey, 70 plus partisipan. Tolong open semua videonya sekarang. Mau di capture sebentar. Bapak Irfan tolong. Foto aja. Sudah. Sebentar. Bentar ya. Oke, sudah ya. Baik, terima kasih ya semuanya. Terima kasih, Miss. Oke, see you next week. Mungkin kita pelepasan, kayaknya di hari Jumat juga. Itu yang offline belum atau online, Miss? dapat hotel atau yang belum dapat tempat PKN kayak PKA, masih ada anak-anak PKA? Nanti kita infoin segera ya. Mudah-mudahan sebelum pelepasan. Oke? Thank you so much for your attendance. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.